Sejahterakan nelayan, Ya, Pak. pokoknya selama Menteri Edi semuanya untuk kesejahteraan nelayan. Wallahi. Jadi kita tunggu proses ini akan sampai ke akar-akarnya, tidak menyembunyikan orang tertentu atau melepaskan orang tertentu, karena kebetulan ini bisa dikorbankan, ini dekat dengan kekuasaan. Mudah-mudahan tidak begitu KPK ya. Ngabalin ikut rombongan Edi Prabowo ikut ditangkap KPK. Itu tidak tahu siapa-siapa yang beliau bawa. Ya, bapak-bapak KPK itu membawa siapa-siapa itu saya tidak tahu. Saya punya perilaku itu saya harus lakukan. Karena saya tidak boleh membiarkan dia dalam kesulitan kemudian saya pergi lari tinggalkan dia. Apapun alasannya, saya harus menemani Edi. Itu maksud saya. Bang Ali, saya hanya mau memastikan suara Anda terharu ini menahan tangis atau... Ini penting untuk dilakukan oleh PKS, oleh DPR. Enggak, kita nggak setuju. Begitu juga Dari sama awal dengan kita saudara setuju, Bu Nyamun itu. Media-media Saya kita kan dari setuju awal dengan bilang, itu. Anda jangan melemparkan isu siapa yang menelpon untuk membebaskan itu eksportir itu. Ini publik didengar oleh jutaan orang. Misteri pertarungan politik istana di balik penangkapan Menteri Gerindra. Dihebohkan oleh lobster. Jadi lobster yang membawa berkah tuh. Bagi potensi yang lain tuh. Tapi juga saya kira selalu ada balancing nanti. Beberapa partai juga pasti sedang diincar itu. Jadi kalau boleh dianggap ini operasi istana untuk menghasilkan keseimbangan baru karena merasa bahwa istana kehabisan legitimasi. Jadi isu ini tentu dianggap memberi kembali legitimasi pada istana untuk mengatur ulang politik. Orang yang korupsi itu kira-kira apa yang ada dalam hatinya? Nih, gaji sudah ada. Orang-orang yang pejabat-pejabat yang hebat-hebat itu, apa yang ada dalam perutnya itu? Nih, pakai kurang. Padahal semua ada. Tunjangan mobil dinas, rumah dinas, bini dinas. Tunjangan listrik, tunjangan handphone, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang tunjang. Kurang juga lagi. Kurang. Kerjanya kenapa? Ada kerja tidur. Demikianlah sidang ini. Tutup mata, buka mata, tanda tangan. Selesai. Neraka jahanam tempatnya. Kibulin. Dia ngomong juga di Google. Setelah Gus Dur, upayakan polisi tangkap Refli Harun dan Ustadz Waloni. Sudahlah, Kibulin, kau kalau tidak senang dengan Yahya Waloni, tinggal tentukan di mana kita ketemu, kita baku pukul sampai mati. Misteri pertarungan politik istana di balik penangkapan Menteri Gerindra. Misteri pertarungan politik istana oleh M. Rizal Fadilah. Tertangkap tangan Edi Prabowo, Menteri KKP asal Gerindra cukup mengejutkan. Di tengah tekanan gerakan moral kami, revolusi akhlak HRS, serta beratnya kondisi ekonomi efek COVID-19, kini masalah baru muncul. Menteri terkena OTT KPK. Kalimat ruwet Jokowi semakin menggema. Baik ke seantero negara maupun ruang istana. Terjepit oleh kepentingan para pencari keuntungan dari all the president men. Termasuk cara kerja menteri yang berantakan, hilang visi dan koordinasi. Edi Prabowo adalah tangan kanan Prabowo. Penangkapannya juga cukup aneh. Apakah menjadi bagian dari skenario presiden atau bukan? Pertanyaan yang wajar mengingat KPK tak bisa lepas dari peran Dewan Pengawas yang tak lain adalah orangnya presiden. Jika bukan, maka artinya ada musuh dalam selimut yang khusus menerobos istana. Kementerian di bawah Edi Prabowo menjadi sarang bisnis Gerindra, sebagaimana menteri dari parpol lain juga membawa misi kepentingan partai khususnya dalam menghimpun dana. OTT, menteri bernilai politis untuk mematikan semua jalinan bisnis ikutannya, dan ini akan menjadi tekanan serta ancaman bagi Prabowo Subianto yang sudah berupaya menjadi anak manis. Ada keretakan Prabowo dengan Jokowi, juga mungkin dengan Megawati yang membawa Prabowo.
Tapi bukan mustahil. Ada keretakan antara Jokowi dengan Megawati yang jengkel melihat Jokowi tak kunjung mereshuffle kabinet. Megawati tak puas atas perannya yang dinilainya kecil. JK bersama Golkar sudah mulai bermain. JK menyatu bersama RS dan Anies. Golkar dukung pencabutan RUHIP dan Prolegnas prioritas 2021. Sementara Nasdem lebih dulu hengkang dengan mengelus-elus Anies. Sesuatu yang tabu untuk kepentingan Jokowi ke depan. Ketika polisi babak belur disorot sebagai alat kekuasaan, TNI begitu bagus di depan rakyat. Teori perimbangan sebagaimana dimainkan Orde Lama dahulu menghendaki TNI yang tidak terlalu kuat. Pelemahan menjadi keniscayaan. TNI harus dibuat babak belur pula di depan rakyat. Kasus ancaman Panglima TNI, baliho, Pangdam, dan karangan buka, yaitu Makodam adalah momen untuk membutuhkan, yaitu meruntuhkan wibawa TNI. Kini Edi Prabowo, istri dan petinggi KKP telah tertangkap. Entah apa peran Ngabalin yang ikut sepesawat dari Amerika tetapi kemudian dilepas. Mata-matakah? Ada agenda apa pula di Amerika? Menjadi sensitif dalam pertarungan global dengan kepentingan Cina di Indonesia. Peristiwa ini menyimpan misteri pertarungan politik di istana. Ada episode selanjutan yang bakal jauh lebih menarik. Pembersihan atau penggulingan kekuasaan dari dalam. Semua mungkin saja. Ngabalin ikut rombongan Edi Prabowo ikut ditangkap KPK. Tenaga ahli utama KSP Ali Mokhtar Ngabalin diketahui ikut dalam rombongan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ke Amerika Serikat. Hal ini diketahui dari manifest pesawat yang beredar viral di sosial media. Ngabalin sendiri menjabat sebagai pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang diangkat oleh Menteri Edi sejak Januari 2020. Apakah Ngabalin ikut ditangkap KPK? Kantor Staf Presiden atau KSP mengonfirmasi bahwa Ali Mokhtar Ngabalin tidak ikut ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tenaga ahli utama KSP, Ade Irfan Pulungan, menjelaskan bahwa Ngabalin memang ikut dalam rombongan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ke Amerika Serikat tapi tidak terlibat dalam dugaan kasus yang menjerat Edi. Tim IDN Times juga sudah berusaha menghubungi Ngabalin sejak pagi tadi, namun yang bersangkutan menolak panggilan atau di-reject teleponnya. Irfan lalu mengatakan saat ini Ngabalin dalam kondisi baik, bahkan Ngabalin langsung menuju kediamannya untuk beristirahat. Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Rabu 25 November dini hari. Penangkapan Edi tersebut diduga terkait izin ekspor benih lobster. Saat ini, kata Firly, Edi sedang dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik KPK. Nantinya, Komisi Anti Rasuah tersebut akan mengumumkan hasil penangkapan tersebut kepada publik. Demikian dikatakan Ketua KPK Firly Bahuri saat dikonfirmasi. Pak, tak usahlah kau nyumbang, nanti kau miskin. Tak usahlah kau bangun masjid, sedangkan rumah anakmu aja belum ada. Kau buat dulu rumahmu, habis itu anak pertama, habis itu anak kedua, habis itu anak ketiga, habis itu anak keempat, habis sudah bini kedua. Itu menunjukkan bahwa hatinya sudah dimasuki setan. Karena setan selalu as-syaitanu ya'idukumul faqra. Orang yang korupsi itu kira-kira apa yang ada dalam hatinya? Nih, gaji sudah ada. Orang-orang yang pejabat-pejabat yang hebat-hebat itu, apa yang ada dalam perutnya itu? Nih, pakai kurang. Padahal semua ada. Tunjangan mobil dinas, rumah dinas, bini dinas, tunjangan listrik, tunjangan handphone, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang tunjang. Kurang juga lagi. Kurang. Kerjanya kenapa? Tak ada kerja, tidur. Demikianlah sidang ini. Nah, buka. Tutup mata, buka mata, tanda tangan, selesai. Neraka jahanam tempatnya. Kalau sakit hati dia nanti nonton ini, berarti betul perbuatan. Makin hari saya ceramah ini makin banyak orang mengamuk. Biar aja. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Sebelum pensiun apa yang dilakukan? Bantai, hantam kromo, riba sudi.
Belajar terus. Untuk apa? Buat rumah kos, persiapan pensiun, buat ini, ambil ini. Apa dalam hatinya? Nih, fakr. Nama orangnya fakr. Manusia yang punya sifat fakr itu fakir. Maka setan selalu berbisik. Dari mana setan berbisik? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Dalam hati selalu berbisik. Jangan kau bersedekah, nanti kau susah. Jangan kau kasih sumbangan ke masjid, nanti anak kau sekolah makan apa. Jangan, kata setan. La'atiyan aku min baini aidihim, aku datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Mungkin suaminya baik, bininya pula. Abang mau kemana bang? Mau bayar zakat? Jangan. Nanti aja udah agak-agak tua baru kita bayar. Ini namanya bini saya. Ustaz nih, setiap perempuan pasti selalu dikatanya, ada pula istrinya solehah, baik. Kau mau kemana? Mau ke masjid bang. Acara apa? Ini bawa makanan, ada sumbangan ke masjid. Jangan, biar aja orang-orang lain. Ini namanya laki. Rupanya pasangan setan ada berkeliaran. Ini setan laki setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asyaitanu ya'idukumul faqra. Makanya nanti kalau sudah terasa ada bisikan-bisikan dalam hati, lawan dia. Bagaimana cara melawannya? Begitu kita buka dompet, pas mau mengambil duit yang warna merah 100.000, datang dia berbisik. Jangan, nanti kau susah. Balik dari sini kau makan mie lendir, mana duit katanya. Dari sini kau makan bakwan, mana? Langsung lawan, cepat dia. Dari setan, aku sudah tahu trik-trikmu setan. Langsung ambil selembar lagi, ambil 3 lembar, masuk. Lawan kau setan, masukkan ke dalam. Tengok bapak, langsung masuk. Itulah mereka yang lulus sudah melawan setan. Adapun yang pura-pura tak tahu jadi nengok, itu kata setan, menang aku kan kata setan. Menang aku kan kata setan. Tengok, masukkan mereka ke setan. Coba tengok dek, warnanya abu-abu. Nampaknya udah dekat ke kita nih pak. Orang kalau hatinya tak diganggu setan, apapun yang lewat tenang aja deh. Tapi kalau ada banyak setan di dalam, begitu menengok, oh ini adik-adik ini udah dekat, mulai tak normalnya. Lain rasanya Pak Ustaz, lain rasanya. Ini Ustaz bercanda apa serius? Kalau dibacakan ayat-ayat ruqyah, orang yang tak ada setan dia tenang aja. Tapi kalau yang diganggu setan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Langsung bergetar di dalam. Bapak ketika lewat adik-adik ini ada getaran enggak? Enggak, dekat pula dia ke kita. Ustaz tuh ceramah katanya merah, tapi dia sendiri duitnya hijau. Duit saya memang hijau, tapi 50 ringgit. 50 ringgit kali 4.000 perak berapa ini? 200.000. Kalian pikir receh-receh ini. Bismillah.